bertanya, wahai wanita-wanita berjilbab orange dan juga pink ini? Siapa yang ingin bertanya? Langsung angkat tangan. Weh, bukan meminjam duit. Mau nanya, siapa? Ayo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma dari Majelis Taklim Nurul Iman Lewiliang Bogor. Abang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Bang Ustadz. Iya. Saya memiliki kerabat yang mempunyai anak Iya, milikin siapa? Anaknya kenapa? yang memiliki berkebutuhan Oh khusus. ya, disabilitas juga. Terus. Ibunya udah berusaha membuat Ibunya udah anaknya percaya diri Oke. dengan karya-karya yang dibuatnya. Oke. Akan tetapi masih banyak orang yang memandang sebelah mata. Oh iya. Berarti ngeliatnya begini. Gimana? Apaan tuh gitu ya? Dikasihani orang-orang gitu. Oh iya. iya. Oke, berarti ini adalah masalah yang sering terjadi nih Ustadz. nih. Oke. Ada orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, sudah capek-capek ngasih supaya mental terlatih, supaya Ya. nggak insecure, tapi pandangan-pandangan di sekitar Iya, masih benar. aja sebelah mata. Nah itu gimana tuh Betul. menyikapinya? Mungkin dari Ya, Abang Ustadz Azhari. biasanya, Pak Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ayat ini memberi kita pelajaran. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang tunanetra, difabel, nggak bisa melihat. Tapi apa yang terjadi? Nabi kemudian lebih perhatian sedikit dengan seseorang yang tidak difabel, tidak berkebutuhan khusus. Para konglomerat Quraisy Mekah saat itu sama-sama pengen, yang difabel pengen nanya sama Nabi, ajarkan aku dong ya Rasul soal Islam. Datang, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Siapa namanya, Bu? Abdullah bin Umi. Datang ke Nabi pengen nanya soal Islam. Ya, tetapi Nabi lagi sibuk berdakwah dengan para pembesar Quraisy Mekah. Ketika Nabi merespon pembesar Quraisy Mekah, sedikit melupakan yang difabel, turun ayat menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran membela orang-orang yang difabel. Ya Rasulullah, kenapa Anda abasa wa tawalla, berpaling dari orang-orang yang difabel, lalu lebih respon terhadap para Quraisy Mekah? Ayat ini sebenarnya yang dilakukan Nabi tidak salah-salah amat, ya. Nabi tidak merespon Abdullah bin Umi Maktum karena waktu itu Abdullah bin Umi Maktum posisinya udah Islam, Mbak. Sudah Muslim. Sementara yang ingin didakwahi Nabi ini adalah orang yang belum masuk Islam. Mana yang lebih prioritas berarti? Orang yang didakwahi yang belum masuk Islam atau orang yang sudah masuk Islam? Yang belum. Yang belum. Itu kalau cara berpikir kita. Tapi kata Al-Quran enggak. Yang harus diprioritaskan itu adalah mereka yang hatinya bersih, pengen belajar, ya, yatazakka, mereka pengen tazkiyah. Ternyata Abdullah bin Umi Maktum matanya memang tidak bisa melihat, difabel, tapi mata hatinya bersih. Sementara orang-orang Quraisy Mekah, para pembesar itu, mereka memang bisa melihat, tidak difabel, tapi mereka tidak lebih mulia daripada Abdullah bin Umi Maktum karena hati mereka yang buta. Matanya melihat, tapi hatinya buta. Ini Al-Quran justru memberi perhatian khusus, mengapresiasi orang-orang yang difabel. Nah, buat adik-adik yang difabel, yang ada di rumah dan dimanapun berada, bahwa Masya Allah, Allah memberikan kepadamu perhatian khusus. Allah membelamu dalam banyak ayat, di mana kalau kamu punya hati yang bersih, semangat belajar, kamu berhak menjadi orang sukses di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik kita ini perlu perhatian khusus, perlu motivasi, dan inilah hebatnya pesantren tahfidz difabel yang ada di sini, Ciaya dan Bang Alif. Mereka bukan hanya mengajarkan knowledge, mengajarkan agama, tapi pesantren ini menjadi wadah untuk
memberikan mental health kepada mereka supaya punya mental yang sehat, mental yang positif. Dan kenapa tadi kata Pak Saad, mereka di sini menjadikan pesantren ini sebagai rumah kedua, karena mereka butuh lingkungan yang bisa menerima mereka. Ya. Nah, buat kita nih ibu-ibu yang kebetulan tetangga kita ada seperti ini kondisinya, alih-alih menjudge mereka, menghina mereka, mari kita rangkul, kita berikan hal-hal yang baik dan terbaik yang bisa kita lakukan. Insya Allah begitu. Masya Allah. Jadi Muslim itu memang perilaku ya. Iya. Bukan cuma sekedar KTP, tapi Bukan. perilakunya juga harus sesuai Betul. dengan Islam yang Bahkan bukan cuma KTP, EKTP sekarang. Iya, Iya, iktp mesti. bener, i-paspor apa aja pakai I-paspor. i kan, makanya. Nah, makanya tuh buat ibu-ibu yang masih suka nyinyir, tetangga beli apa udah pada nyinyir aja, baru bisa aja baru ini kredit panci gitu-gitu. Udah jangan nyinyir. Ingat nih, contoh adik-adik ini mah dia nggak banyak bicara tapi apa? Banyaknya buat karya. Hebat tepuk tangan untuk Ade dong. Dan Jangan berkarya dengan julid ya, tapi kita Betul. support, memotivasi biar makin bagus lagi teman-teman kita yang disabilitas ini. Nah, nanti ayah, uh-uh. sekarang saya punya abang-abangan Bu. yes, Set betul. ya. Ini mah abang-abangan seni panggilannya Ustadz karya saya deh. Iya. Assalamualaikum Kang Alim. Assalamualaikum Kang Alim. Masya Allah. Masya Allah. Apa kabar Kang Alim? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari tadi begini ngapain? Dari tadi main piano di situ. Oh, main piano. Main piano. Erwin Ibu tawa ya. Itu bikin apa kali hari ini? Ya, alhamdulillah saya selesai menuliskan ayat Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran itu menyebutkan dan memperhatikan kaum difabel. Saya menuliskan surat Al-Quran, ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 61 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa 'alal a'ma haraj. Tidak ada halangan bagi yang tunanetra. Wala 'alal a'raji haraj. Juga tidak ada halangan bagi yang tunadaksa. Wala 'alal maridi haraj. Juga tidak ada halangan bagi orang-orang yang sakit. Nah, ini salah satu ayat yang disebutkan dalam Al-Quran yang memperhatikan tentang orang-orang yang difabel, Cahaya Ustaz. Oh gitu. Aduh, itu karya kaligrafinya Masya Allah banget ya. Mungkin Ustadz boleh ditambahin lagi nih untuk supaya lebih memaknai lagi arti dari kaligrafi itu Pak Ustadz. Apa yang bisa Iya. diambil dari ayat? Iya. Salah satu tema besar yang juga dibicarakan Al-Quran adalah kaum difabel. Ya. Ini menunjukkan Al-Quran luar biasa. Salah satunya ayat yang dibuatkan kaligrafinya oleh Kang Alim tadi, bahwa tidak ada halangan. Halangan di sini maknanya dua. Yang pertama kata para ulama, dzanbud, dosa. Artinya tidak ada halangan bagi kaum difabel, orang yang tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tuna yang lainnya. Kalau mereka punya kekurangan, lalu ingin menjalankan agamanya mastata'tum, semampu kamu, semampu mereka. Misal, seperti kalau kita umroh, kan lalu kita sholat di Ka'bah, sunnahnya kan kita ngelihat Ka'bah. Bagaimana dengan orang yang tunanetra? Iya. Nah, tidak ada haraj, tidak ada dosa bagi mereka. Yang kedua, haraj di sini maknanya tidak ada halangan bagi mereka yang punya keterbatasan untuk apa? Untuk berkarya semaksimal mungkin seperti orang yang sehat, sesuai dengan kemampuan mereka. Insya Allah, mudah-mudahan di sini mereka tidak hanya belajar agama, tapi dikasih skill yang luar biasa. Masya Allah, luar biasa banget ya ternyata ya. Jadi banyak banget belajar dari sini ya. Makanya Cahaya, Bang Ustadz, Ya. Bang Alim, ibu-ibu, saya sama Alif mah terus terang nih, Bang Apa Ustadz tuh? nih. Apa Alif mah semua yang tuna-tuna Alif anggap spesial. Betul. Tunarungu, tunanetra, semua buat Alif spesial. Makanya artis favorit Alif juga Tuna Maya. Luna. Salah, Ya, lagi. Luna Maya. Tuna Maya ya. Mohon Salah ya. maaf, tuna aksara. Iya benar, nggak apa-apa ya, namanya juga lagi belajar, banyak kesalahan. Tapi dari kesalahan itu jangan diulangin lagi. Jadi Udah. kita harus saling menghargai ya. Betul. Siapapun manusia di dunia ini nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih, semua dikasih potensi yang sama. Tinggal kitanya aja gimana ngolahnya Betul, Bang. biar kita jadi lebih sempurna lagi dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, Makanya, kita akan kembali lagi tentunya dengan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi untuk kita semua sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetapi menyebut berkah. Bismillah. Bahwa Allah nggak nilai orang dari fisiknya. Allah nggak nilai orang dari materinya, hartanya, depositonya, asetnya, cantik, gantengnya, enggak. Yang Allah nilai dari hati dan amalnya.